Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Medianingsi dengan NIM 1119097 kelas 11 4B04 akan menampilkan hasil presentasi saya di matkul metode penelitian dengan studi kasus keaktifan belajar siswa pada matkul ekonomi SMA Negeri 1 Sumatera dengan data kuantitatif. Metode penelitian. Apa sih itu metode penelitian? Metode penelitian menurut Sugiono tahun 2018 halaman 1 sampai 2 mengungkapkan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk atau dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah yaitu kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dapat dilakukan dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengetahuinya. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang sifatnya logis. Data yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah data empiris dan sistematis atau teramati yang mempunyai kriteria tertentu, yaitu valid. Pada penelitian tinjauan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi, peneliti akan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan penelitian survei. Nah, dengan metode ini, penulis bermaksud mengumpulkan data historis dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis, sehingga akan memperoleh data-data yang dapat mendukung penyusunan laporan penelitian. Data-data yang diperoleh tersebut kemudian diproses dan dianalisa lebih lanjut dengan dasar teori yang telah dipelajari sehingga memperoleh gambaran mengenai objek tersebut dan dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Nah, menurut Sugiono tahun 2018 halaman 15, pengertian metode kuantitatif itu apa sih? Metode kuantitatif adalah merupakan suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme serta digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data tersebut menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, salah satu metode penelitian kuantitatif adalah penelitian survei. Penelitian survei ini adalah penelitian yang digunakan untuk menjelaskan antara hubungan kausal dan pengujian hipotesis. Penelitian dengan menggunakan angket sebagai salah satu alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Nah, berdasarkan pengertian yang tadi, metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan rangkaian kegiatan pelaksanaan penelitian yang mencakup pendekatan dan metode yang digunakan. Nah, sedangkan pendekatan kuantitatif adalah salah satu pendekatan penelitian yang menekankan pada fenomena-fenomena objektif untuk kemudian dikaji menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Selanjutnya, metode survei yaitu angket yang dimana populasi tersebut dalam cakupan besar maupun kecil datanya diambil dari sampel. Nah, penelitian survei disebut sebagai penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki sesuatu hal. Metode penelitian survei ini difokuskan pada keaktifan belajar siswa yang disesuaikan dengan indikator. Selanjutnya, ada desain penelitian. Nah, peneliti merancang segala proses yang akan dilakukan dengan melalui langkah-langkah penelitian survei sebagai berikut. Seperti yang dapat kita lihat bersama, ada rumusan masalah, landasan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data, populasi dan sampel, pengembangan instrumen, pengujian hipotesis, analisis data, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti berupa tinjauan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi SMA Negeri 1 Sungai Tara.
Rumusan masalah pada penelitian adalah bagaimana keaktifan pembelajaran siswa dalam mata pelajaran ekonomi ini. Dengan pertanyaan ini maka akan dapat memandu peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Proses perumusan masalah merupakan bagian dari proses yang paling rumit, karena di dalam perumusan masalah juga peneliti menentukan arah dan tujuan dari penelitian. Karena apabila penelitian tersebut tidak dirumuskan secara matang, maka tidak mungkin penelitian tersebut akan keluar dari jalur dan maksud penelitian awal. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka peneliti menggunakan berbagai teori yang relevan untuk menjawabnya. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis. Maka hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah pertanyaan penelitian. Selanjutnya peneliti mengumpulkan data populasi yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas 9 SMA Negeri 1 Sungai Tarap. Pengembangan instrumen pada penelitian ini melalui angket dan observasi dengan maksud mencari data yang diteliti. Agar instrumen dapat dipercaya, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Setelah instrumen teruji validitas dan reliabilitasnya, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Pengembangan instrumen pada penelitian ini melalui angket dan observasi yang dimaksud mencari data yang diteliti. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis. Analisis yang diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan adalah uji normalitas dan uji hipotesis. Dalam penelitian kuantitatif analisis data menggunakan statistik. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat menggunakan tabel distributif frekuensi, grafik garis, grafik batang, atau diagram lingkaran, dan piktogram. Pembahasan terhadap hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam terhadap data-data yang telah disajikan. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat disimpulkan. Nah, kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Setelah dibuat kesimpulan, maka peneliti berkewajiban memberikan saran-saran. Melalui saran-saran tersebut diharapkan masalah dapat dipecahkan. Maka dari itu, melalui desain penelitian diharapkan akan diperoleh data yang sesuai dengan tujuan masalah yang akan dipecahkan. Penelitian yang akan dilakukan ini untuk menguji keaktifan belajar dalam mata pelajaran ekonomi. Maka secara sempit pengertiannya dapat diartikan bahwa desain hanya berkenaan dengan pengumpulan dan analisis data. Dengan demikian peneliti merancang segala proses yang akan dilakukan melalui langkah-langkah seperti di bawah ini, seperti ini. Nah, langkah-langkah yang pertama adalah peneliti mengidentifikasi dan memilih masalah yang ada di kelas 9 SMA Negeri 1 Sungai Tarap dalam keaktifan belajar mata pelajaran ekonomi. Yang kedua, peneliti berasumsi bahwa keaktifan belajar sangat efektif untuk meningkatkan proses belajar mata pelajaran ekonomi. Yang ketiga, memberikan hipotesis untuk diuji selanjutnya bahwa terdapat hubungan positif keaktifan belajar untuk meningkatkan proses belajar mata pelajaran ekonomi. Selanjutnya, membangun penyelidikan melalui metode survei berdasarkan asumsi dan hipotesis penelitian dengan menggunakan angket beserta observasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Selanjutnya, memperoleh hasil pengumpulan data dengan menggunakan aplikasi SPSS V25.0 for Windows. Nah, dan yang terakhir membuat kesimpulan serta melaporkan hasil penelitian kepada pihak yang bersangkutan seperti program studi, fakultas pendidikan, dan ilmu pengetahuan atau universitas. Selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 1 Sungai Tarap. Peneliti memilih subjek ini karena pernah melaksanakan magang di sekolah tersebut. Adapun alasan pemilihan siswa karena peneliti tahu gambaran bagaimana keadaan proses belajar mengajar ketika melaksanakan magang di sekolah. Masih terdapat banyak permasalahan yang membuat siswa
mendapatkan hasil belajar yang kurang baik. Dan ada populasi penelitian. Nah, populasi penelitian itu apa sih? Untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang diolah serta dianalisis, kita harus menentukan populasinya terlebih dahulu. Selanjutnya, maka untuk menentukan populasi pada penelitian ini menggunakan populasi sasaran yang akan menjadi cakupan kesimpulan penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 9 SMA Negeri 1 Sungai Tarap. Adapun gambaran tentang jumlah keseluruhan siswa SMA Negeri 1 Sungai Tarap, jumlah keseluruhan dinamakan populasi. Maka dengan demikian populasi penelitian dapat dilihat di tabel ini. Ada kelas 9 IS1, IS2 dan IS3. Laki-lakinya ada 16, untuk di IS1 ada 16, di IS2 ada 18, di IS3 ada 14. Nah, totalnya itu ada 48 orang. Dan yang untuk jenis kelamin perempuan, di IS1 ada 19, IS2 ada 20, IS3 ada 19, totalnya ada 58 orang. Nah, jumlah keseluruhannya di S1 35 orang, di S2 38 orang, di S3 33 orang, dan total seluruhnya 106 orang. Selanjutnya kita masuk pada sampel penelitian. Sampel penelitian, pada penelitian ini ditetapkan sampel dari jumlah populasi serta pengambilan sampel menggunakan teknik sampel acak dari total populasi penelitian, yaitu siswa kelas 9 SMA Negeri 1 Sungai Tarap. Penulis menggunakan rumus Lovin dalam penghitungan sampel dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. Berikut rumus Lovin yang dikemukakan oleh Husein Umar 2013 halaman 78 di bawah ini. Nah, ini ada N sama dengan N per 1 tambah N dalam kurung E per 2. Yang keterangannya adalah N sama dengan jumlah sampel, N besar sama dengan jumlah populasi, dan E batas toleransi kesalahan atau error tolerance. Jumlah populasi yang akan diteliti telah ditentukan dengan jumlah sebanyak 102 siswa. Maka data tersebut ditetapkan ukuran sampel sebagai berikut. N sama dengan 102 dibagi buka kurung 1 tambah 102 buka kurung 0,005 tutup kurung per pangkat 2 tutup kurung sama dengan 83,7 dibulatkan menjadi 84. Kita masuk ke dalam objek. Adapun objek yang menjadi objek dari penelitian yaitu siswa kelas 9 SMA Negeri 1 Sungai Tarap. Berdasarkan pengertian di atas, peneliti menganalisa seberapa keaktifan belajar dalam mata pelajaran ekonomi. Selanjutnya ada operational variable. Oke, nah ini operational variable. Ada contohnya, ada variabel, ada konsep variabel, ada dimensi, ada indikator, dan ada skala Likert. Nah, ada beberapa di sini. Dimensinya ada karakteristik aktifan belajar. Terus ada indikatornya, penekanan proses pembelajaran, ada pengembangan keterampilan kritis. Dan yang kedua, siswa tidak hanya mendengarkan pembelajaran secara pasif terdiri dari mengerjakan tugas juga. Yang ketiga, penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap. Yang keempat, siswa lebih banyak dituntut diantaranya menganalisa dan melakukan evaluasi. Yang kelima, umpan balik yang cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Yang kedua, untuk dimensinya kegiatan aktivitas peserta didik. Yang pertama, bekerja dengan alat visual. Yang kedua, ekskursi dan trip. Yang ketiga, mempelajari masalah. Yang keempat, mengapresiasi literatur. Yang kelima, ilustrasi dan konstruksi. Yang keenam, bekerja menyajikan informasi. Dan yang ketujuh, cek dan tes. Yang ketiga, dimensinya ada upaya guru mendorong keaktifan belajar siswa. Yang pertama, memberikan dorongan atau menarik perhatian siswa sehingga mereka dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan tujuan instruksional atau kemampuan dasar kepada siswa. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi belajar kepada siswa. Yang keempat, memberikan stimulus atau masalah, topik, dan konsep yang akan dipelajari. Yang kelima, memberikan petunjuk kepada siswa cara mempelajarinya. Yang keenam, memunculkan aktivitas partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan umpan balik atau feedback
Yang kedelapan, ada melakukan tagihan-tagihan kepada siswa berupa tes sehingga kemampuan siswa selalu terpantau dan terukur. Dan yang terakhir, menyimpulkan setiap materi yang disampaikan di akhir pelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke rancangan pengumpulan data dan instrumen penelitian. Ada rancangan dan ada instrumen. Rancangan pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data angket, observasi, dan wawancara dalam penelitian yang dilakukan. Ada kuesioner dan angket, dan ada juga observasi. Berdasarkan pada saat pengambilan data, peneliti hanya perlu memberikan angket yang harus dijawab oleh responden atau mahasiswa tersebut. Nah, berdasarkan penjelasan di atas tentang angket, maka teknik ini digunakan oleh penulis untuk menggunakan data variabel bebas atau X, yaitu tinjauan keaktifan belajar siswa SMA Negeri 1 Sungai Tarap mata pelajaran ekonomi. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup. Angket tertutup atau angket berstruktur adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan cara memberikan tanda silang atau tanda checklist. Nah, pernyataan tersebut adalah hasil-hasil pengembangan indikator keaktifan belajar menjadi dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Angket dalam penelitian ini adalah angket skala Likert dengan 5 alternatif jawaban. Penggunaan angket tersebut bertujuan untuk mengukur variabel, yaitu seberapa keaktifan belajar dalam mata pelajaran ekonomi. Alternatif jawaban skala Likert yang digunakan akan diberi skor sebagai berikut. Nah, ini ada alternatif dan ada bobotnya. Misalkan sangat setuju atau sangat bagus atau selalu, bobotnya ada 5. Setuju, bagus, sering, bobotnya ada 4. Ragu-ragu, cukup, kadang-kadang, bobotnya ada 3. Tidak setuju, kurang bagus, atau hampir tidak pernah, bobotnya 2. Atau yang terakhir, sangat tidak setuju, tidak bagus, atau tidak pernah, yaitu bobotnya 1. Dan observasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Yang kedua ini ada instrumen. Instrumen ada format angket. Format angket itu dibuat untuk mengumpulkan data berupa dimensi sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik keaktifan belajar. Yang kedua, upaya guru mendorong keaktifan belajar siswa. Yang ketiga, kegiatan aktivitas peserta didik. Lanjut. Nah, ini ada angket tinjauan keaktifan belajar siswa pelajaran ekonomi kelas 9 SMA Negeri 1 Sungai Tarap. Ada pernyataan-pernyataannya, ada alternatif jawabannya di mana ada SL, kita kode dengan SL, ada SR, ada K, ada J, dan ada TP. Karakteristik keaktifan belajarnya siswa ada terdiri dari 33 kolom yang harus diisi oleh siswa tersebut. Contohnya ini ada contoh 3 teratasnya. Saya selalu mencari tahu materi yang belum saya kuasai. Nah, nanti diisi. Yang kedua, saya selalu mengerjakan soal di depan kelas apabila guru meminta. Yang ketiga, saya selalu bertanya terhadap materi yang belum saya kuasai. Atau yang keempat, juga saya selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang terakhir, yang kelima, misalkan saya selalu mencari makna pada setiap materi pelajaran. Nah, terus ada juga kegiatan aktivitas peserta didik. Kegiatan aktivitas peserta didik, saya selalu memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru dalam bentuk video material pendapatan nasional. Saya selalu memperhatikan pembelajaran yang saya lihat dalam bentuk video untuk mencatat pertanyaan menarik. Nah, lalu ada di sini upaya guru mendorong keaktifan belajar. Ada contohnya juga, guru selalu menyampaikan materi dengan sangat menarik, bisa diisi. Guru selalu menyampaikan tujuan pembelajaran awal kegiatan belajar. Guru selalu menyampaikan kompetensi yang harus dimiliki siswa ketika kegiatan belajar. Guru sering membedakan pertanyaan mengenai pembelajaran yang dihubungkan dengan kondisi terkini, atau guru selalu mendampingi siswa saat berdiskusi di kelas. Ini contohnya. Lanjut, teknis analisis data dan rancangan analisis data. Teknik analisis data itu memiliki tahapan-tahapan. Apa aja itu? Ada uji instrumen. Uji instrumen juga terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Nah,
Kalau validitas menunjukkan sejauh mana relevansi dari pertanyaan terhadap apa yang ditanyakan atau apa yang ingin diukur dalam penelitian. Agar data yang diperoleh dapat relevan atau sesuai dengan tujuan yang diadakannya pengukuran tersebut. Dalam penelitian ini untuk menghitung koefisien validitas tes menggunakan rumus kolerasi produk momen memakai angka kasar. Uji validitas menggunakan software SPSS 25.0 for Windows. Ketentuan tanda bintang yang berarti signifikan 0,05 dan bintang-bintang signifikan 0,01. Ada uji reliabilitas. Nah, penguji reliabilitas akan menggunakan software SPSS 25.0 for Windows. Nah, ada kriteria pedoman untuk penafsiran reliabilitas. Ini ada contohnya, kriteria suatu reliabilitas data. Ada interval koefisien reliabilitas, dan penafsirannya. Misalkan 0,80 sampai 1000 penafsirannya sangat reliable. 0,60 sampai 0,799 reliable. 0,40 sampai 0,499 cukup reliable. 0,20 sampai 0,399 kurang reliable. 0,00 sampai 0,1199 tidak reliable. Tuh. Data yang diperoleh dideskripsikan menurut masing-masing variabel, yaitu tinjauan keaktifan belajar dalam mata pelajaran ekonomi sebagai variabel bebas. Ada rancangan analisis data. Nah, ada rancangan deskriptif. Rancangan deskriptif merupakan metode penelitian yang memberikan gambaran mengenai situasi dan kejadian. Dalam melakukan analisis deskriptif diperlukan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Menurut Sugiono 2017/147. Variabel ini yaitu keaktifan belajar siswa. Hasil penyebaran kuesioner tersebut selanjutnya dicari rata-ratanya dengan menggunakan rumus dari Hussein Umar, yaitu nilai rata-rata sama dengan nih ada frekuensi dikali bobot dibagi sampel atau N. Setelah rata-rata skor dihitung, maka untuk mengkategorikan dan mengklasifikasikan kecenderungan jawaban responden ke dalam skala dengan formulasi sebagai berikut. Skor minimum sama dengan 1, skor maksimum sama dengan 5. Lebar skala sama dengan 5 kurang 1 bagi 5 sama dengan 0,8. Dalam pengukuran statistik, metode deskriptif dapat dilihat menggunakan perhitungan mean, modus, ataupun frekuensi. Dengan demikian kategori skala dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, di sini ada interval dan ada kriteria. Misalkan interval 1,00 sampai 1,80 tidak pernah. 1,81 sampai 2,60 jarang, 2,61 sampai 3,40 kadang-kadang, 3,41 sampai 4,20 sering, atau 4,21 sampai 5,00 itu selalu. Nah, tafsiran nilai rata-rata tersebut dapat diinterpretasikan ke dalam garis konum. Garis kontinum dapat dilihat seperti gambaran di bawah ini. Ada 1,0, ini ada TP, ada 1,8, 2,6, 3,4, 4,2, dan 5,0. Ada ini 1,0, ini ke 1,8, TP tidak pernah, 1,8 ke 2,6, J itu jarang, 2,6 ke 3,4 itu kadang-kadang, 3,4 ke 4,2 itu sering, atau 4,2 ke 5,0 itu selalu. Nah, selanjutnya ada teknik pembahasan. Teknik pembahasan sendiri itu ada perumusan masalah, menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data, menentukan prosedur pengolahan informasi, dan menarik kesimpulan peneliti. Lanjut, prosedur penelitian memiliki 3 tahapan. Apa itu? Tahapan yang pertama, tahap persiapan penelitian, yaitu ada pengajuan judul penelitian kepada Ketua Prodi Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Unpas misal. Penyusunan laporan proposal penelitian, melaksanakan seminar proposal penelitian, perbaikan proposal penelitian, menyusun bab 1, bab 2, bab 3, bimbingan bab 1, bab 2, bab 3, menyusun instrumen penelitian, mengajukan
permohonan izin penelitian kepada pihak-pihak yang berwenang serta melakukan uji coba instrumen penelitian. Yang kedua, ada tahap pelaksanaan penelitian. Ada apa aja? Ada menentukan jadwal penelitian, menyiapkan angket-angket yang akan disebarkan kepada responden. Yang ketiga, menyebarkan angket kepada responden yang telah diberikan perlakuan dan mengumpulkan angket dari responden kemudian diolah. Yang ketiga, tahap akhir, mengelola data yang telah diperoleh dari hasil penyebaran angket dengan uji statistik. Yang kedua, mendeskripsikan hasil analisis data dan memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan menyusun laporan penelitian. Kesimpulannya adalah bagaimana keaktifan pembelajaran siswa dalam mata pelajaran ekonomi. Dengan pertanyaan ini maka akan dapat membantu peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Proses perumusan masalah merupakan bagian dari proses yang paling rumit, karena di dalam perumusan masalah juga peneliti menentukan arah dan tujuan dari penelitian. Karena apabila penelitian tersebut tidak dirumuskan secara matang, maka bukan tidak mungkin penelitian tersebut akan keluar dari jalur dan maksud penelitian awalnya. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka peneliti menggunakan berbagai teori yang relevan untuk menjawabnya. Jawaban terhadap perumusan masalah yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis. Maka hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Yang terakhir ada saran. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar bagi siswa harus dilakukan bukan hanya oleh guru yang memang bertugas sebagai motivator, tetapi juga oleh keluarga dan yang lebih penting memotivasi dari diri siswa itu sendiri. Motivasi yang berasal dari diri sendiri akan lebih baik karena dengan sendirinya siswa akan semangat dalam mencapai hasil yang baik di sekolah. Selain itu, motivasi bisa muncul dari orang tua. Misalnya, orang tua memiliki rencana masa depan untuk anak. Rencana tersebut hendaknya disampaikan juga kepada anak agar anak termotivasi untuk belajar dan mencapai tujuan yang diinginkannya. Lalu adanya kerjasama antara semua pihak-pihak yang berkepentingan di dunia pendidikan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, khususnya antara orang tua, pihak sekolah, guru, dan masyarakat. Yang kedua, pihak terkait dalam hal ini SMA Negeri 1 Sungai Tarap sebaiknya lebih meningkatkan motivasi siswa dalam PBM demi meningkatkan hasil belajar siswa sehingga dapat diperoleh lulusan yang berkualitas dan memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian dengan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi antara siswa yang berada di sekolah lain yang daerahnya berbeda atau dengan masalah studi perbandingan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi antara siswa yang berada di kota dan di kabupaten misalnya, juga memperbanyak variabel yang diteliti. Dengan demikian hasilnya akan lebih bervariasi dan diharapkan dapat memecahkan masalah hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran ekonomi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.